Gak mungkin aku punya suami dua. Saya terima nikah dan kawinnya Anindya Hana Kartika binti. Stop! Hana masih sah istri saya. Dia tidak berhak menikah dengan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode sebelumnya Tian sudah menyatakan bercerai dari Misa dengan cara menggugat. Walaupun Misa menolak perceraian dengan cara merobek surat resmi dari pengadilan agama, namun tetap saja itu semua tidak menyurutkan tekad Tian untuk berpisah. Ketika Tian kesulitan menceraikan Misa secara baik-baik, maka langkah selanjutnya adalah menggugat dalam persidangan. Nah, dari persidangan nantinya yang berhak menentukan nasib rumah tangga Tian dan Misa adalah hakim. Secara bersamaan Tian sudah menyimpan barang bukti perselingkuhan yang dilakukan Misa, sehingga dari barang bukti tersebut yang nantinya akan bisa membuat gugatan Tian bisa dikabulkan oleh hakim. Atau dengan kata lain, Tian pasti akan menang dan berhasil cerai dari Misa. Sebaliknya, Yuda masih tertipu dengan kebohongan yang dilakukan Misa sebelumnya, sehingga untuk sementara Yuda masih membela Misa untuk tetap bertahan menjadi istri sah Tian. Biarpun begitu, Yuda tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali menerima keadaan, yaitu keadaan di mana Tian akan menang dalam persidangan gugatan cerai dengan barang bukti yang ada saat ini. Itu artinya Misa sangat mustahil bisa bertahan bersama Tian dalam rumah tangga yang dijalani, karena pada kenyataan sampai detik ini cintanya masih bertepuk sebelah tangan, bahkan tidak pernah bisa mendapatkan hati Tian sepenuhnya, hingga dampaknya tidak pernah melakukan hubungan suami istri sama Tian selama menjalani rumah tangga selama bertahun-tahun. Jadi pada akhirnya rencana yang dibangun Misa dan papanya akan gagal total, dan akibatnya adalah mereka berdua juga gagal mendapatkan harta kekayaan Yuda sebagai incaran utamanya. Jadi peran Yuda masih tertipu dengan permainan Misa dan Robby yang sebenarnya ingin mendapatkan harta dari hasil pernikahan bersama Tian, sehingga Yuda masih terkesan membela Misa untuk tetap bertahan sama Tian. Lalu bagaimana jadinya jika sampai Yuda tahu semua akal bulus Robby dan Misa selama ini? Tentu akan sangat marah besar dan kecewa. Belum lagi kalau sampai tahu Misa menipu dengan cara mengadopsi Rihanna dari panti asuhan yang diakui sebagai anak kandung. Maka habis sudah hidup Misa hingga akibatnya akan mulai dibenci. Bahkan Yuda justru akan mendukung jika Tian dan Misa bercerai. Itu artinya setelah nanti Tian dan Misa sudah bercerai dan Hana gagal menikah sama Nathan, maka selanjutnya yang pasti identitas Rihanna akan terungkap sebagai anak kandung Hana dan Tian yang hilang. Nah, dari terungkapnya identitas Rihanna anak kandung, maka akan memuluskan rencana Hana dan Tian untuk bersatu menjalani rumah tangga yang sempat tertunda sebelumnya. Episode sebelumnya Hana sudah mencoba menolak pernikahan dengan Nathan. Akan tetapi Hana terus mendapatkan sikap tidak adil dari Ira yang terkesan kejam sebagai ibu kandung. Bahkan Ira sudah berhasil menjebak Hana supaya bisa menikah dengan Nathan, yaitu menjebak dengan cara membayar banyak orang yang menyamar sebagai warga, seolah-olah mereka semua sedang melakukan penggerebekan ketika Nathan dan Hana berduaan di suatu tempat. Rencana pertama Ira berhasil membuat keadaan Hana semakin tertekan, hingga endingnya nanti ketika Hana menolak pernikahan, maka Hana akan mulai menjalankan rencana keduanya. Dari rencana Ira yang kedua terkesan ekstrim, yaitu membuat keadaan Hana tidak berdaya dan lemah, sehingga tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk melawan, di mana Ira menyuntikkan cairan ke tubuh Hana yang memicu tenaga Hana menjadi lemah, dan endingnya Hana sulit melawan pernikahan bersama Nathan yang sudah disetting oleh Ira. Tidak sampai di situ saja, bahkan Ira juga akan menjalankan rencana ketika untuk menculik dan menyekap Tian dengan memerintahkan anak buahnya. Hal itu karena Ira tahu Tian bisa menjadi potensi menggagalkan rencana pernikahan yang akan berlangsung. Jadi semua sudah disetting Ira sedemikian rupa supaya Hana bisa sah menikah dengan Nathan di adegan hari ini. Hingga pada akhirnya terjadilah proses ijab kabul pernikahan Hana bersama Nathan
pertemuan di depan penghulu dan beberapa saksi yang sudah hadir di ruangan rumah. Secara bersamaan pula Tian masih berjuang untuk meloloskan diri dari penyekapan. Tian kesulitan keluar dari ruangan hingga dirinya akan mendapatkan bantuan dari Vano yang memakai penutup muka, di mana Vano membantu Tian bebas dari penyekapan dan memberikan informasi kalau pernikahan Nathan dan Hana sedang terjadi. Awalnya Tian penasaran dengan identitas seseorang yang menyelamatkannya. Namun pada akhirnya Tian mengabaikan Vano hingga dirinya lebih fokus masalah rencana untuk menggagalkan pernikahan Hana dan Nathan. Lalu apa yang terjadi dan apakah pada akhirnya pernikahan terpaksa Hana dan Nathan akan gagal? Atau malah sebaliknya bisa sah? Tentu saja gagal, sebab ketika Nathan belum selesai mengucapkan ijab kabulnya, ternyata sudah ada Tian yang mendobrak pintu rumah. Bahkan Tian mengatakan dengan keras kalau Hana tidak sah menikah dengan Nathan karena masih sah menjadi istrinya. Hingga endingnya pihak penghulu akan membatalkan prosesi pernikahan Hana dan Nathan setelah tahu kenyataan tersebut. Penghulu menyatakan pernikahan dibatalkan mengingat mempelai wanita sudah punya suami. Bisa disimpulkan, rencana Ira akan gagal menikahkan Nathan dan Hana dengan cara licik dan curang. Hal itu karena Tian datang tepat waktu untuk menggagalkan dan menghentikan acara ijab kabul yang sedang berlangsung. Ira tidak akan bisa melanjutkan pernikahan Nathan dan Hana ketika ditolak oleh penghulu, sebab semua orang akan tahu kalau Hana selaku mempelai wanita sudah bersuami. Maka dari hasil pernikahan tidak sah dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Jadi sudah pasti Ira gagal total. Kesimpulan selanjutnya, setelah Hana gagal menikah, maka selanjutnya Tian akan sukses dalam rencana gugatan cerai dengan Misa. Walaupun Misa dapat dukungan dari Robby dan Yuda, namun tetap saja tidak akan bisa mengalahkan barang bukti perselingkuhan di persidangan yang sedang berlangsung. Jadi sudah pasti Tian berhasil menggugat. Sebaliknya Misa gagal mempertahankan, dan akibatnya Misa dapat karma atas kejahatan yang dilakukan selama ini dengan cara menipu keluarga sendiri yaitu Robby dan keluarga Tian yaitu Yuda. Biarpun begitu, hidup Misa masih bisa aman ketika Vano membantu dan menolong dari kesusahan yang dialami pasca cerai dari Tian. Lalu apa yang terjadi dan apakah itu artinya dalam waktu dekat ini sinetron Cinta di Bawah Tangan akan tamat? Tentu untuk kepastian dan kenyataan kita ikuti perkembangan alur ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.